Pasangnya terima. Di bawah aja nggak usah di. Nggak usah dia bangun, nggak usah bangun. Nggak usah di bawah aja. Di bawah aja, gitu ya, gitu aja. Ya, ya sampingnya, yuk. Nah, besinya pulang, besinya. Besinya aja, besinya. Kepalanya dulu. Kepala duluan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh di bahu. Jemput di sana, jemput di sana. Jemput di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم Dan menjadi saksi kebaikan-kebaikan beliau, amal yang beliau lakukan, mendoakan ya, semoga dengan amal solehnya ya akan sampai untuk melapangkan di dalam kuburnya dan menjadi teman hingga datangnya yaumil kiamah kelak. Kita dipisahkan dengan kematian, tapi Allah akan pertemukan kembali kita di hari kiamat kelak. Kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka tidak ada yang diinginkan bagi orang-orang beriman selain pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya ucapkan maafkan Gusti kalau dalam sikapnya, candaannya mungkin tanpa dia sadari ada yang melukai teman-teman semua, para artis, para seniman lain semuanya, dan para wartawan juga maafin Gusti. Kedua, tolong banget doakan Gusti ya supaya lapang kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya dan husnul khotimah ya teman-teman ya. Ini memang makanya saya nggak percaya waktu ditelepon di jam berapa ya, saya lupa, jam 7:30 apa jam berapa, jam 7-an ya, jam 7-an saya nggak percaya. Saya bahkan video call sama dokternya dan saya nggak nangis. Kenapa? Saya paling pingsan aja gitu kan, paling pingsan aja karena di situ saya tetap berpositif thinking gitu loh. Berpositif thinking, ada keajaiban Allah gitu. Walaupun dibilangin sudah nggak ada nadinya di kamar mandi, itu sudah nggak ada. Tapi saya tetap berpositif thinking ya kan. Boleh dong sebagai manusia berharap kan, namanya seorang ibu ya. Aku berharap, ya Allah, biarkan semua orang pada nyiapin semuanya. Tapi saya yakin kalau Engkau menghendaki,
ya. Itu makanya saya di perjalanan saya kuat untuk menjemput Gusti, karena saya berharap, saya zikir terus berharap ya ada keajaiban Allah, ya ada keajaiban Allah, ya jika Allah berkehendak kan semuanya bisa kan gitu ya. Tapi ternyata setelah saya datang ke sana itu benar-benar nggak ada, dan ya saya nggak percaya ya. Sempat pusing, kata ada temennya kan yang bilang pusing sedikit gitu, terus setelah diagnosa dokter, saya nanya itu katanya ini tensinya tinggi, terus jadi ke jantung, Mbak. Dia di Jumat itu kan bilang, "Ma, aku pulang hari Minggu. Mas, kamu mau kemana?" "Nih siang ini aku mau acara sama Neru." Ya ketemu Neru. Nah dari situ terus katanya ke Neru juga, terakhir saya tanya tadi ke Galaxy, sempat meeting. Dan dari meeting di situ baru dia ke Bandung. "Ngapain Mas ke Bandung?" "Podcast mah." Ya. Oke, sampai ketemu sampai ketemu Minggu. Udah itu aja, nggak ada tanda apapun, tidak tersirat, nggak ada sama sekali. Makanya saya ya nggak percaya, nggak ada, nggak pernah sakit Gusti, nggak pernah sakit ya. Saya memang karena overweight itu ya, berat badannya yang itu, aku cuma bilang jaga pola makan. Makanya aku bilang, astagfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah, aku menangis bukan menyesal ya, karena memang ini semua sudah takdir ya, tapi ya wajar lah ya seorang ibu lagi kehilangan gitu ya. Tapi saya akan banyak istighfar bahwa ini semua yang terbaik untuk Gusti, karena Gusti sudah diambil yang punya gitu Mbak. Makasih ya, pokoknya saya lagi maaf lahir batin ke Gusti ya. Nggak pernah bikin sedih, selalu bikin ketawa, selalu bikin bahagia, nggak pernah bikin sakit hati, apalagi nggak pernah. Selalu kita kalau ngumpul itu yang ada ketawa bahagia. Jadi dia nggak pernah dua sisi, tapi selalu satu sisinya, itulah Gusti, bahagia dan bahagia. Saya tahu sih dikabarin dari grup anak-anak, ada sal dan segala macam. Ya kita semua kaget gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada, tiba-tiba ada kabar gini. Kita kaget semua, nggak ada yang, ya kita nggak tahu dia nggak sakit apa-apa, orangnya ya dia masih muda juga gitu, terus orangnya sering bergaul kemana-mana gitu ya nggak pernah kelihatan sakit atau apa gitu, jadi kita kaget semuanya nggak ada. Saya kenal Gusti ya udah cukup lama ya, dari awal dia di Indofitgram dan segala macam gitu ya. Seperti yang teman-teman lihat, ramai banget yang nganterin dia karena memang dia orang yang sangat menyenangkan gitu. Bisa bergaul di mana saja, di semua lingkungan, bukan cuma di musik tapi di anak-anak stand up komedi. Teman-teman saya juga banyak banget yang kenal sama dia gitu. Dia baru memulai, tapi paling tidak dia sudah menanamkan benih yang sangat baik untuk menjadi contoh generasi baru di generasinya sekarang, bagaimana berkarya, bagaimana bergaul, bagaimana merekatkan komunitas antar komunitas gitu. Dia bisa berada di mana aja gitu, dan itu menurut saya menjadi contoh yang baik. Secara etika juga bagus, orangnya juga baik gitu. Ya kita sebagai teman-temannya pasti mendoakan yang terbaik untuk Gusti. Ada banyak cara untuk menang dia, terutama dengan karya-karyanya yang luar biasa, dengan kebaikannya pasti. Itu yang cara kita untuk merayakan keberadaan dia di dunia gitu. Dan saya minta teman-teman untuk doakan untuk Gusti yang terbaik dia di sana. Iya, terakhir ketemu di situ kayaknya, di premiernya GJLS. Waktu itu saya diundang, ketemu dia, saya sempat cium palanya, terus udah sibuk dia nonton, saya juga nonton, udah nggak ketemu lagi, baru dapat kabar yang tadi. Saya sayang sama dia, terus dia juga sama saya juga udah ketemu beberapa kali, sempat ngisi acara saya juga. Jadi pas ketemu lebih ke ada Gusti, terus ya udah peluk aja gitu, peluk, cium gitu, terus udah gitu aja. Sama-sama tahu di situ ke JLS, ya udah mencar aja. Itu juga lagi buru-buru, saya lagi mau masuk ke teater soalnya. Sebenarnya yang patut untuk disyukuri bahwa dalam 1 tahun
tahun terakhir Indonesia tuh tahu betapa berbakatnya Gusti, betapa jeniusnya dia, betapa tinggi musikalitasnya, betapa tinggi keinginan untuk kolaborasinya, betapa banyak yang sayang sama dia. Mungkin sekelas orang akan bilang sayangnya baru pas lagi karirnya mau naik terus dia dipanggil, tapi menurut saya justru berkah karena Gusti meninggalkan dunia dengan kesan yang mendalam. Saya sih berdoa, saya turut berduka kepada yang ditinggalkan, keluarga, teman, kesayangan, dan moga-moga Gusti lewat karyanya atau lewat komedinya atau lewat keceriaannya ngasih semangat untuk kita untuk terus berkarya dan mengoptimalkan yang terbaik dari diri kita.